wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sunarianta, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, mengucapkan selamat mendengarkan radio Suara Daksinarga 89,9 FM. Semoga LPPL Radio Suara Daksinarga dapat terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan menjadi media yang mampu menyajikan informasi kepada masyarakat yang seimbang, membangun, mendidik, dan bermartabat, serta menjadi lembaga penyiaran milik pemerintah kabupaten yang mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh elemen masyarakat sebagai alat media diseminasi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan ngopine kok rano toh siarane. Sampean iki goleki siaran apa to Pak RT? Kuwi lho, Sapa Mas Gundul. Siarane Pengadilan Agama untuk Masyarakat Gunung Kidul. Programnya kerjasama Pengadilan Agama Wonosari karo Radio Daksinarga. Setiap hari Rabu lho kita iki. Walah. Saiki wis pindah jam yo. Dadi setiap dino Rebu minggu kedua jam 2 awan. Weh, kok kamu malah update Ya jelas lah. Aku follow medsos Pengadilan Agama Wonosari kok. Jadi oleh informasi update saka PA Wonosari. Loh, lah kok kopi kurung tak ombe kok wis entek iki. Mbok ombe ya? Wah, terane kopine jenengan to. Pantesan kok unaku isih oke. Wah, ya maaf. Jangan lupa, dengarkan selalu talk show Sapa Mas Gundul, siaran pengadilan agama untuk masyarakat Gunung Kidul, setiap hari Rabu minggu kedua, pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan bisa disaksikan live di channel YouTube Pengadilan Agama Wonosari. Kabeh warga Gunung Kidul samya tekad gumragosa eka praya sesanti Gunung Kidul handayani 89.9 FM Radio Suara Daksinarga, media informasi dan hiburan yang mendidik, bermanfaat, dan bermartabat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Radio Sinarga semuanya dimanapun Anda berada. Kembali menyapa lagi di seputaran Jalan Melati Purbosari Wonosari Gunung Kidul. Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunung Kidul, media informasi dan hiburan yang mendidik, bermanfaat, dan bermartabat. Dimana lagi kalau nggak di Radio Suara Daksinarga, seperti di kesempatan siang kali ini nih kantor Radio Sinarga ya. Ini hari Rabu di minggu kedua, jadi kita akan bersama-sama menemani di Sapa Mas Gundul. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Wonosari. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang, Rika. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Iya, ini mungkin untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dan juga para pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Wonosari bertanya-tanya nih, ini Bapak Jamadi ini baru ya? Iya, kami baru dilantik 25 September kemarin. Oh, masih baru sekali gitu Masih ya Pak baru ya? sekali. Kesannya di Kabupaten Gunung Kidul sendiri seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Kesannya Gunung Kidul ini tenang ya, di atas tapi kita panas. Oh gitu ya. Iya Pak, karena memang warga masyarakat tuh kalau menjuluki Gunung Kidul ini Jogja lantai 2 katanya. Jogja lantai 2, iya. Di pegunungan tapi terasa panas ya Pak saat ini ya. Sedikit panas. Ini Pak Ketua Pengadilan Agama ini sebelum di Kabupaten Gunung Kidul bertugas di mana nih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Sebelumnya di PA Sampang, Madura, kemudian sebelumnya lagi Sumeneb.
sebelumnya lagi di Kota Madiun, Kota Tasik, Kota Magelang, Singaraja Bali, kemudian Sambas, dan dulu pernah juga di Pulau Kangean. Oh gitu, hampir penuh nih kita ngitungin. Ternyata sudah 9 melanglang buana gitu ya Pak. tempat, Oke, sudah melanglang buana, sudah ketemu dengan banyak karakter orang gitu ya Pak ya. Mulai luar Jawa, Madura, Jawa Barat sudah lama. Banyak perkara-perkara juga, dan setiap kota pasti beda-beda gitu ya Pak ya. Oke. Karakter tersendiri. Karakter setiap kota. tersendiri gitu. Dan di kesempatan siang kali ini bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Wonosari, kita akan membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama Wonosari dan juga jenis layanan. Kalau kita membicarakan tentang Pengadilan Agama Wonosari Pak, sebelum kita ngomongin tentang kewenangan, kadang-kadang warga masyarakat itu juga masih bertanya-tanya, kebingungan juga nih antara Pengadilan Agama, Kemenak, dan juga KUA ini Pak. Mungkin bisa sedikit disampaikan perbedaannya ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa yang jelas bahwa Pengadilan Agama itu di bawah Mahkamah Agung, sehingga dia yudikatif ya. Sedangkan Kemenak ini di bawah Presiden, ya kan. Jadi dia eksekutif ya. Nah, sedangkan KUA ini salah satu bawahan dari Kemenak, Kementerian Agama, ini KUA. Nah, sehingga kewenangannya pun jauh. Jadi kalau kita produknya hanya 2. Kalau nggak putusan, penetapan. Putusan itu karena sengketa, kalau penetapan karena non sengketa. Nah, beda dengan Kemenak dan KUA ya, surat keterangan atau apa bedanya. Jelas itu eksekutif, bukan yudikatif. Dan sangat jauh kalau kita berada di bawah Mahkamah Agung kan. Jadi yudikatif tersendiri. Ya, salah paham itu di masyarakat, masih banyak dikira KUA gitu. Betul sekali. Kadang-kadang kita pun juga sering bertanya-tanya, ini kewenangan siapa nih? Kalau apalagi kalau kita ngomongin tentang nikah nih Pak. Nah, gitu kan, kadang-kadang dispensasi ini sebenarnya kewenangannya dari teman-teman Pengadilan Agama gitu. Tapi kadang-kadang kalau ngomongin nikah kan ini KUA ya gitu. Ya, nikahnya di KUA tapi dispensasinya di Pengadilan Agama gitu ya, mengeluarkan keputusan itu penetapan, gitu. Penetapan itu nanti dari Pengadilan Agama. Oke, siap. Tadi sudah disampaikan dengan Warga Sinarga, mungkin tadi sedikit disinggung gitu ya terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari. Nah, ini mungkin warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul nih Pak gitu ya. Mungkin warga masyarakat luar juga mungkin yang nonton channel YouTube Pengadilan Agama gitu. Kalau ngomongin tentang Pengadilan Agama gitu, yang dipikirkan hanya perceraian saja. Tapi sebenarnya banyak gitu ya Pak ya. Banyak sesuai dalam Undang-Undang Peradilan Agama ya 789 2006 kemudian 50 2009 itu banyak sekali. Ada perkawinan, wasiat, hibah, waris, kemudian zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Perkawinan aja itu ada 22 item nih. Wow, banyak sekali ya. Perkawinan saja itu 22 item ya. Nah, ekonomi syariah itu juga bukan hanya perbankan syariah. Jadi asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan bisnis syariah yang lain, lembaga keuangan syariah itu banyak gitu. Dan bisnis syariah yang lain itu berada di kewenangan kita. Seperti kalau di perbankan syariah atau pembiayaan saya BPRS atau BMT, pembiayaan macet, nah itu bisa diajukan di Pengadilan Agama sebagai kewenangannya. Sebenarnya kewenangannya itu banyak banget. Hanya nikah aja ada 22 item gitu ya Pak ya. Di perkawinan aja 22 item itu ya. Di dalamnya termasuk pengangkatan anak, asal usul anak, kemudian perwalian yang nggak punya orang tua, perlu ada penetapan perwalian, datang saja ke Pengadilan Agama. Itu layanan kita. Iya betul. Oh, ternyata banyak sekali. Banyak gitu sekali ya. jenis layanan kita itu ya. Kalau saya tahu gitu ya Pak, kalau ngomongin tentang Pengadilan Agama, wah cuma mengurus cerai nih. Orang memang mayoritas perkara masih didominasi masalah cerai. Pak, tapi banyak juga yang lain. Apalagi kalau di kota-kota sudah sangat variatif perkaranya. Kalau dengan adanya ternyata kewenangan ini semakin banyak, tapi warga masyarakat ini kan masih sedikit yang mengetahui tentang kewenangan gitu ya Pak ya, masih paham, pemahamannya juga masih sedikit sekali. Ini bentuk sosialisasi dari Pengadilan Agama sendiri ini seperti apa nih Pak untuk menjelaskan warga masyarakat gitu ya. Kalau di Pengadilan Agama itu bukan hanya terkait dengan perceraian saja, nih bentuk sosialisasinya ini seperti apa nih? Banyak media yang kita gunakan ya, di website, di
brosur, kemudian di YouTube, kemudian hampir semua medsos lah ya kita gunakan untuk sosialisasi ke masyarakat, selain juga getok tular kata orang Iya, Jawa betul. ya. Disampaikan Dari mulut ke mulut dari gitu ya, mulut ke Pak, ya? mulut, tahu gitu. Ya, termasuk kayak pengangkatan anak itu kalau orang Islam harus ada di pengadilan agama. Oh gitu. Iya. Di Gunung Kidul ini lumayan banyak. Oh gitu ya, Pak. Pengangkatan anak sebagai bentuk kecenderungan ya, memihak kepentingan anak, kepentingan yang terbaik buat anak. Jadi untuk mencari legalitas juga gitu ya, Pak ya, nanti ke pengadilan agama. Termasuk dispensasi kawin ini juga di Pengadilan Agama Wonosari ya lumayan. Gitu. Iya, lumayan banyak ya. Karena kalau beberapa waktu lalu gitu ya, kalau kita membahas tentang pengadilan agama gitu, kasus yang banyak sekali ditangani oleh pengadilan agama ini biasanya kasus perceraian nih, Pak. Ya, yang terbanyak adalah kasus perceraian. Oh gitu ya. Kalau Pak Ketua ini sendiri kan sudah melanglang buana gitu. Tadi hampir 9 lokasi, 9 tempat gitu ya, Pak ya. Tadi ada kabupaten, kota dan lain sebagainya. Ini apakah juga sama, Pak, kasusnya yang paling banyak ditangani oleh pengadilan agama? Secara umum memang sama ya, tetap yang mayoritas mendominasi itu perceraian. Tetapi di beberapa tempat, terutama kota, itu sudah mulai variatif. Bukan hanya perceraian saja, meskipun dia tetap mendominasi, tapi persentasenya nggak sebesar di daerah. Banyak juga diselingi dengan yang lain, waris, terutama harta bersama, kemudian masalah hibah, masalah wakaf. Ya, masalah wakaf, kemudian juga ekonomi syariah, asuransi, kemudian pembiayaan syariah dan sebagainya. Itu bahkan juga sempat di Kota Madiun itu eksekusi putusan arbitrase syariah nasional di Basarnas itu. Nah, itu juga putusannya Basarnas itu tetap eksekusinya menjadi kewenangan pengadilan agama. Gitu. Ya, jadi variatif, terutama kalau yang di kota-kota memang sudah variatif. Iya. Nah, kalau di daerah ini memang masih banyak didominasi perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, yaitu yang masih mendominasi. Kalau di Kabupaten Gunung Kidul sendiri gimana nih, Itu Pak? termasuk sama isbat, nikah, kemudian atau pengesahan nikah, dispensasi kawin, kemudian perceraian tentu saja. Jadi masih menjadi permasalahan gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Kalau penyebabnya pasti banyak gitu ya, Pak, faktornya gitu, Faktor ekonomi dan lain sebagainya Dan gitu ya, Pak ya. sebagainya. Apalagi pada waktu pandemi kemarin nih, Pak. Iya. Gimana nih? Kalau waktu pandemi kemarin nih Mas gimana nih, Pak? Di kota mana nih kebetulan? Di 2 tempat, di Kota gitu. Madiun sama di Kota Tasik. Ya. Apakah juga perceraian ini juga banyak, Pak, karena faktor ekonomi, karena dampak pandemi COVID-19 ini kan luar biasa sekali nih, Pak. Ya ada, tapi nggak signifikan sih, Nggak karena kan signifikan, ya. juga kita geraknya juga terbatas, ya terbatas, jadi juga nggak signifikan kenaikan itu. Artinya ya oke. tetap ada, tapi nggak signifikan. Baik, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, sudah disampaikan ternyata ada gitu ya. Ternyata perceraian ini bukan hanya di Kabupaten Gunung Kidul, tapi di kabupaten kota lainnya pun juga Sama. banyak dan variasi gitu ya, Pak, Variasi. kasus-kasusnya. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan kewenangan dari Pengadilan Agama Wonosari. Nah, ini yang ingin kita tanyakan terkait dengan jenis pelayanan, Pak. Iya. Dari Pengadilan Agama Wonosari sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi kita memberikan pelayanan tidak hanya dalam bentuk manual ya. Oke. Ya. Apalagi dengan adanya dulu COVID ini banyak kita memberikan layanan dalam bentuk online ya. Nah, bisa masyarakat mengajukan perkara ini tidak harus datang ke pengadilan. Jadi baik informasinya maupun pendaftarannya bisa didapatkan secara online. Kami punya aplikasi berbasis mobile ya, bisa di-download di Play Store ya. Nah, itu Playon ya. Playon. Aplikasi Playon Aplikasi gitu ya, Pak, Playon ya. ya. Itu ada tentang tata cara berperkara, taksiran pajak. Bahkan di situ kita masukkan link cara membuat gugatan sendiri. Oke. Jadi tinggal masukkan data-datanya, nanti di preview, tinggal print out, nanti bisa menjadi gugatan sudah. Dan itu disediakan oleh Badan Peradilan Agama, tapi kita masukkan ke situ biar memudahkan orang untuk mengajukan gugatan. Pendaftarannya pun
bisa melalui e-court namanya, atau peradilan elektronik lah kalau diterjemahkan. Nah itu bisa didaftarkan di situ, tata caranya juga sudah ada di web kita, di situ juga kayaknya sudah ada di aplikasi itu. Terus kemudian berbasis web juga ada Payon itu. Ya, jadi tinggal dicari nanti tata caranya kayak gimana. Nah untuk mendapatkan akun itu memang harus menghubungi admin kami dulu. Kalau bagi selain advokat, istilahnya pengguna lain ya, istilahnya masyarakat selain advokat itu harus menghubungi kami dulu. Karena nanti kita kasih akun. Nah jadi kita dihubungi saja. Kita juga menyediakan layanan di MPP. Di layanan di MPP, pelayanan publik ya. Jadi orang ambil akta cerai, ya kan, penetapan atau putusan, termasuk minta akun tadi itu. Nah itu bisa di sana. Atau kita juga punya WA Center. WA Center kalau bertanya atau apapun, nah bisa juga di sana. Artinya variasi layanan ini, jenis layanan ini kita berikan kepada masyarakat supaya lebih lentur. Masyarakat mau milih yang mana? Kalau pengen jalan-jalan sekaligus ke kota ya tidak apa-apa, atau ya. Kalau pas males jalan-jalan tinggal pakai HP ya. Nah sudah bisa juga daftar, nanti bayarnya transfer ya, nanti ada virtual account ya diberikan ya. Tinggal bayar, nah nanti tinggal diverifikasi, nanti juga ada panggilannya via email. Jadi masuk ke email nanti panggilannya, jadi variatif lah. Tinggal memilih saja masyarakat Gunung Kidul mau yang mana gitu. Ini sepertinya butuh pelayanan terbaik gitu ya dari pengadilan agama. Pelayanan terbaik lah. Gitu ya Pak ya untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Karena memang kalau kita lihat Kabupaten Gunung Kidul ini cukup luas sekali Pak. Ini adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memang luas. Luasnya daripada kabupaten kota lain itu Gunung Kidul ini lebih luas nih Pak. Apalagi kalau Kabupaten Gunung Kidul, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Giri Sobo sana. Nanti Pak mungkin bisa jalan-jalan juga ya Pak ya. Bersama dengan tim juga. Kami barusan survei ya, karena besok kita ada sidang terpadu isbat nikah. Isbat nikah massal terpadu di daerah Jetis. Ya. Ini kerjasama dengan Biro Tapem, DIY, ya, kemudian Kemenak sini, Gunung Kidul, dan juga Dukcapil sini. Jadi pengesahannya disahkan dari itu besok, kemudian langsung juga dapat buku nikah di situ. Dan juga nanti perubahan KK dan KTP juga di situ. Langsung di situ. Ya, makanya terpadu itu 3 instansi ya. Ini Jetis yang ada di Sabtosari ya Pak ya? Ya, di Sabtosari di Kelurahan Jetis. Kelurahan Jetis yang ada di Sabtosari. Nah ini sebagai informasi nih untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang mau mendapatkan buku nikah dan pengen disahkan gitu ya Pak ya secara negara, ini monggo langsung aja datang besok ke Kelurahan Jetis. Ini besok itu Pak? Besok sudah, berarti kalau yang disahkan besok sudah daftar sebelumnya. Daftar sebelumnya gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang lain ya bisa daftar ke kantor juga bisa, atau tadi itu via e-court juga bisa. Nanti persyaratannya bisa didapatkan di website, di Payon juga bisa. Ya. Atau tanya WA Center juga bisa. Banyak sarana lah, tidak harus datang ke PA Wonosari. Iya ya Pak ya, kalau memang saudara-saudara kita yang ada di Giri Sobo, yang ada di Topo sana kan jauh sekali, hampir 45 menit kalau mau datang ke pengadilan agama. Nah ini dengan adanya WA Center, adanya Payon, adanya juga aplikasi yang lain juga gitu ya Pak, e-court juga gitu, e-court juga. Jadi warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ini bisa mendapatkan kemudahan gitu. Baik, luar biasa sekali ternyata nih ada warga sinergi jenis pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Wonosari, pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Ini Pak, rencananya inovasi seperti apa yang nantinya akan dikembangkan juga nih di Kabupaten Gunung Kidul? Insya Allah di PA Wonosari ini bersama kawan-kawan kita mau melakukan sedang dan yang akan datang, terutama perhatian kita terkait dengan dispensasi kawin. Karena dispensasi kawin ini dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 174 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 terkait kenaikan umur ya, yang awalnya 16 menjadi 19. Nah ini mau tidak mau ternyata memang juga permohonan dispensasi kawin meningkat. Nah untuk mengantisipasi ini kami berupaya, meskipun kami yudikatif, adanya hanya di hilir, artinya terima yang terakhir saja ya.
tentu bentengnya ada di Pemkab ya. Dan itu ya ada beberapa yang sudah kita lakukan, yaitu koordinasi dengan Dinsos PPA. Karena salah satu persyaratannya dapat berupa rekomendasi ya, secara psikologis ya, apakah siap atau tidak ya, untuk meskipun belum mencapai umur siap atau tidak, sehingga menjadi pertimbangan hakim rekomendasinya. Kemudian dengan salah satu LBH Diaksa juga kita juga kerjasama, jadi nanti masyarakat milih saja mau ke Dinsos PPA atau ke sana. Terus kemudian terkait dengan kesehatan reproduksi ya dengan RSUD dan Puskesmas ya, setempat ya, untuk menjadi pertimbangan apakah sehat secara reproduksi atau tidak ya. Nah dari semua itu paling tidak memberikan pemahaman ya kepada anak ya, yang belum mencapai usia minimal menikah dalam mau menikah gitu. Jadi secara psikologis sudah diberikan konseling ya oleh Dinsos PPA atau LBH tadi. Selain itu ya kami akan menjajaki kerjasama dengan Pemkab terkait dengan penyuluhan. Penyuluhan, jadi kami berharap nanti dilibatkan untuk penyuluhan terkait masalah perkawinan ini di sekolah-sekolah terutama SMA ya. Oh gitu. Ya terutama ya, kami betul, berharap di Pak. SMA karena itu usia yang pas itu ya. Iya betul. Ya syukur-syukur mulai sampai SMP ya, mereka SMP SMA gitu. Oke. SMP kelas 3 sampai makanan mau selesai kan. Nah, biar paling nggak nanti lanjutkan ke SMA biar nggak nikah gitu. Betul. Yang SMA biar melanjutkan tahap kuliah atau apa ya. Gendong tas dulu gitu Iya. ya Pak ya. Gendong tas dulu bukan gendong anak ya. Iya iya. Nah, ini beberapa hal yang kita lakukan dan ke depan bahkan kami akan membangun sebuah aplikasi terpadu gitu ya dengan beberapa instansi yang terkait dengan perceraian misalnya ya. Ketika orang mendapatkan akta cerai, sekaligus dia mendapatkan perubahan data di KK dan KTP. Oh gitu. Dan itu cukup ngambilnya di kita gitu. Nah ini nanti akan kita ajukan kerjasama ya, penawaran ke instansi terutama di Dukcapil. Terus ya Diska ini nanti kita bangun juga rencana ke depan ya aplikasi. Jadi mengantisipasi supaya tidak ada pemalsuan kayak penetapan, pengesahan nikah, terus kemudian buku nikah dan sebagainya gitu. Jadi Dukcapil juga aman gitu. Iya betul. Jadi nanti kita masukkan dalam aplikasi itu penetapan dan datanya divalidasi oleh KUA mengeluarkan buku nikah, diupload di aplikasi, kemudian dari saat itu juga Dukcapil bisa mengeluarin KK dan KTP. Gitu, jadi lebih cepat. Itu juga terkait pengangkatan anak sama kita upload penetapan kita pengangkatan anak, nanti Dukcapil tinggal mengeluarin catatannya dan sebagainya. Gitu. Banyak hal, termasuk Diska juga bisa melibatkan seperti tadi keterangan dari Dinsos PPA bisa diupload di aplikasi, kemudian keterangan dari RSUD bisa diupload, nanti bisa download dan kita jadikan pertimbangan. Kalau selesai nanti ketik penetapan kita yang kita upload. Jadi ke depan bersama kawan-kawan mau membangun sebuah aplikasi yang satu rumah tapi untuk semua layanan gitu. Nah, tapi ini baru gagasan gitu ya. Semoga didengar oleh rencana Pemkab gitu ya Pak. gitu. Oh iya dong. Pemkab dan Semoga dinas-dinas nanti terkait akan ada ya. gayung bersambut gitu ya Pak ya. Gayung bersambut bisa disambut sehingga lebih memudahkan masyarakat ya untuk mendapatkan layanan terpadu, tidak panjang ya. Sepertinya juga dari pemerintah nantinya juga akan mendorong, akan menyetujui ini gitu ya Pak, karena Ya, bentuk insyaallah. kemudahan gitu, bentuk Ya. kemudahan lagi yang diberikan untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul gitu, hanya dengan satu aplikasi tapi bisa mendapatkan segalanya. Kayaknya kalau saya sih mendukung Pak. Kita tunggu inovasi dari teman-teman. Ini gagasan kita ya, semoga aja dimudahkan oleh Allah. Oke, amin amin amin. Kita saling mendoakan gitu ya Pak ya. Kita doakan, kita dukung juga pokoknya dengan inovasi terbaru ini gitu. Baik, tadi kan sedikit sudah disampaikan gitu ya Pak. Ternyata bukan hanya kasus perceraian gitu ya yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan kasusnya bukan kasus yang banyak ini, ternyata sekarang dispensasi kawin juga gitu ya Pak. Salah satu lah Salah ya, satu permohonan lah ya, yang banyak. permohonan Selain dispensasi. nikah, yang permohonan ya yang tanpa sengketa itu adalah dispensasi kawin. Oke, apakah faktor utama dari perubahan undang-undang ini yang ternyata ini membuat dispensasi kawin ini semakin banyak? Apakah ada faktor lain juga nih Pak? Sepertinya ya memang karena perubahan undang-undang sih, dari 16 ke 19 ini kan lumayan ini. Pas memang masa selesai SMA ya, katakanlah 17 itu harusnya mungkin menikah, jadi kalau menurut undang-undang terbaru ini ya belum bisa kecuali melalui dispensasi.
Dan di data di kami untuk 2023 ini sampai Oktober ini sebanyak 125 yang sudah mendapatkan dispensasi kawin. Oh, sudah penetapan ya Pak? Sudah penetapan ya. Oh, okay. 125 ini menjadi. Tapi kita tadi karena kita dihilir tentu saja harus koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, terutama di Pemkab dengan berbagai dinasnya ya. Semoga nanti bisa bersinergi sehingga sedikit banyak bisa mengurangi ya angka pernikahan usia anak gitu ya. Kalau tadi kan itu adalah salah satu upaya gitu ya Pak ya, kerjasama dengan Dinas Sosial dan juga PPA dan juga Pemprov Gunung Kidul ini untuk menekan angka dispensasi kawin itu tadi gitu ya. Karena kita paham kita ini yudikatif. Iya betul. Yudikatif tidak punya anggaran untuk penyuluhan, sosialisasi nggak punya kita. Kita bersyukur ini difasilitasi oleh Radio Suara Daksina Harga ini. Terima kasih untuk mensosialisasikan ya. Karena kita juga berharap kita bisa kolaborasi dengan Pemkab terutama yang punya masyarakat ya untuk bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menuju mengurangi pernikahan anak. Karena ada memang pernikahan dini katanya, kalau dini sih banyak yang sudah tua gitu kan. Pernikahan anak. Pernikahan anak gitu ya Pak ya. Anak. Kalau dini itu masih kecil banget gitu ya Pak ya. Ya kalau dini itu nama orang. Oh dini. Oke, jadi memang dengan adanya kasus perceraian ini kan dulu kan sempat ada ada artikel gitu ya Pak ya yang menyampaikan bahwasanya dengan adanya banyaknya kasus pernikahan dini ini juga mengakibatkan perceraian ini juga semakin banyak gitu. Kalau tanggapan dari Bapak sendiri ini seperti apa? Saya belum mendapatkan penelitian yang akurat ya, tapi kalau sekilas kita lihat memang ya rawan rawan perceraian juga. Pernikahan anak ini rawan perceraian karena memang dia belum semata yang dewasa. Maksudnya yang dewasa belum tentu juga gak cerai gitu. Iya betul. Tapi untuk menganalisis paling tidak secara emosi kan memang masih sangat labil ya Pak ya. Masih sangat labil sehingga ya saya belum mendapatkan sih penelitian yang akurat ya. Baik. Tapi secara sekilas saja kita lihat seperti itu. Sampai dengan bulan Oktober ini sudah ada 125 penetapan untuk dispensasi kawin. Apakah ini dari tahun 2022 kemarin ini termasuk yang nambah atau stuck aja nih Pak? Stuck aja. Oh, stuck aja ya. Alhamdulillah. Ini kalau menurut Pak Ketua Pengadilan Agama sendiri menanggapi ternyata di Kabupaten Gunung Kidul stuck aja nih untuk permohonan ini. Kami berharap kalau sampai akhir tahun dengan upaya-upaya yang kita lakukan kolaborasi dengan Disos PPA dan sebagainya ini bisa turun meskipun tidak banyak sampai akhir tahun nanti. Berarti nanti rencananya gitu ya Pak ya, ini nanti akan lari gitu ya Pak ya, kita akan kejar gitu bagaimana caranya upaya ini nanti bisa benar-benar bisa dilaksanakan agar nantinya dispensasi kawin ini juga bisa kita tekan gitu, angka perceraian juga bisa kita tekan kecil mungkin gitu ya Pak ya, karena memang ini menjadi harapan untuk kita semua. Tapi ya itu tadi karena yudikatif ini tidak ada anggaran untuk sosialisasi, jadi ya kami memang berharap dari eksekutif ya melaksanakan itu karena mereka yang di hulu, kita ini hanya dihilir gitu ya. Jadi kalau saya istilahkan itu kayak banjir. Yang banjir itu hujannya di Bogor, tapi banjirnya di Jakarta. Ini kita ini kan dihilir nih. Apapun ya yang kelihatan di kita gitu. Yang kelihatan di kita ya di hulu nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, pokoknya kadang mohon maaf ya pengadilan banyak kadang dikambing hitamkan gitu. Karena dihilir gitu yang nyata kelihatan ya. Tapi kita tidak masalah itu karena itu sebagai bentuk tugas kita ya. Kita mampu kita berikhtiar untuk kesana. Sebenarnya tanggung jawab kita bersama gitu ya Pak ya. Nah kadang-kadang gitu sama seperti COVID kemarin yang di kampung hitamkan, gimana nih dinas kesehatan nih sebenarnya ini kan tanggung jawab untuk kita bersama gitu ya Pak ya. Nah ini sama juga di kasusnya gitu. Baik ternyata pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama dan juga para pendengar Radio Suara Daksina dimanapun Anda berada, luar biasa sekali perbincangan kita bersama dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, ada Dr. Haji Jamadi LCMI EMEI ya. Ini sudah hadir langsung di sela-sela banyaknya kegiatan gitu ya Pak ya. Ini nanti akan roadshow lagi ya Pak, bagaimana Pak, karena memang di Kabupaten Gunung Kidul ini cukup luas nih. Bagaimana nih nantinya? Ya kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah ya. Jadi kan kita juga punya jenis layanan namanya pelaying. Pelaying. Pelayanan keliling. Termasuk sidang, pendaftaran itu
kita kadang sekaligus daftar, sekaligus kadang sidang. Daftar juga sidang di beberapa tempat. Nanti tanggal 20 kita juga ada sidang keliling lagi, tanggal 27 juga ada gitu di berbagai tempat. Istilahnya resminya sidang di luar gedung. Tapi kita gampangnya sidang keliling. Kita keliling ke kampung-kampung ya. Betul. Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah ya, mendekatkan pelayanan lah kepada masyarakat. Paling dekat ini nanti akan ada sidang isbat gitu ya juga di CTS Sabtosari ya. Ini harapannya nanti seperti apa nih Pak? Ya semoga ini lancar, berhasil. Nanti juga ke depan lebih banyak akan bisa berkolaborasi dengan Pemkat ya. Pemkat kemarin sudah juga bulan apa itu juga sudah sedang terpadu. Tahun depan semoga juga lebih ditingkatkan lagi biar lebih banyak lagi, karena masih banyak juga warga kita ini di Gunung Kidul yang perkawinannya belum tercatat. Yang tidak tercatat ini banyak sekali ternyata. Nah ini kalau segera mendapatkan pelayanan berarti ada perlindungan bukan saja kepada suami dan istri itu, yang lebih penting kepada anak-anak mereka. Apakah nanti targetnya Pak mungkin di tahun depan atau mungkin bulan depan atau lain sebagainya, apakah hanya akan ada di Sabtosari, apakah akan ada di Kapanewon lain juga nih? Kita targetnya tetap bisa nyebar, bisa nyebar di berbagai tempat. Oleh karena itu masyarakat tidak harus dari Pemkat ya, sebenarnya LSM atau ormas atau apapun bisa menghandle masyarakat untuk mendaftar sidang terpadu itu, atau paling tidak sidang keliling. Gitu. Jadi bisa mendaftar, dikoordinasi oleh entah ormas gitu ya, atau LSM atau siapapun yang membantu masyarakat. Nanti didaftarkan, nanti kita datangi sidangnya. Baik. Ya asal ada beberapa gitu ya. Kalau terlalu sedikit kan kita repot ya. Iya ya. Jadi silakan, karena kita juga ada anggarannya itu kan kalau untuk sidang keliling itu ya, untuk mendekatkan pelayanan. Jadi kami harap mungkin LSM, ormas dan sebagainya bisa koordinir ya masyarakat yang perkawinannya belum tercatat, yang menurut agama memang sah sebenarnya. Nah, ya segera dikoordinir, nanti bisa dikonsultasikan di petugas kami di PTSP. Nah, nanti teknisnya kayak gimana bisa dilanjutkan sehingga nanti bisa kita datangi sidangnya di tempat itu. Baik, jadi memang targetnya luar biasa sekali nih Pak ya. Insya Allah. Dimudahkan Allah itu ya. Iya. Kita saling mendukung gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ternyata luar biasa sekali perbincangan di kesempatan siang yang sudah menjelang sore gitu ya Pak ya. Ternyata sudah di pukul 14:57 sebagai closing statement, pesan dan juga harapan untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul sendiri seperti apa nih Pak? Monggo. Ya, harapan kami ya semoga masyarakat ini semakin tertib administrasi, semakin tertib hukum, dan yang terpenting sejahtera, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari gitu ya. Semoga nanti inovasinya juga kita tunggu gitu ya Pak ya. Semoga dimudahkan. Iya. Terima kasih untuk semua pendengar Radio Suara Daya Sinergi dan juga para pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Wonosari yang tetap stay bersama kita di kesempatan siang yang sudah menjelang sore ini. Dan waktunya kita harus pamit, narasumber juga harus pamit. Terima kasih untuk Anda Radio Sinergi semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.